Halo, kembali bersama saya di channel Mister Saksi Magdala. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Mister ingin mengajak teman sahabat sekalian untuk kita menyaksikan sebuah perdebatan yang lumayan agak seru ya, dari Joseph Paul Zhang dan seorang lawyer, di mana nanti kita akan menyaksikan, kita tahu bersama ya, seperti apa sosok daripada Bapak Joseph Paul Zhang. Pada video tersebut, Mister mengambil dua poin kesimpulan. Ya. Pertama, di mana ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, akan dianggap suatu kebencian atau ujaran yang tidak baik bagi pihak mereka. Dan poin kedua, di sana akan tersirat suatu keadilan hukum ya, mengenai suatu keadilan hukum di mana intinya adalah ketika hukum penistaan itu sesuatu hal yang tidak adil bagi kalangan minoritas. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan saksikan bersama video perdebatan tersebut. Oke, sahabat dan teman, selamat menyaksikan. Oh ya, sebelumnya silakan dukung channel ini, subscribe, like, comment, and share agar setiap kita lebih banyak lagi boleh menyaksikan dan mendengar video yang mencerahkan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Lanjut dulu, siapa nih mau ini? Sanggam boleh, Sanggam ini luar biasa ya. Bang Sanggam Paul, silakan. halo, Ya, Assalamualaikum. ARD Lau silakan. Ini Bang Ya, Paul. silakan. Yang ARD lain. silakan. Saya mau bertanya kepada Anda kan di situ mengklaim saya Nabi 26 ya. Ya. Nah, menurut pertanyaan saya simpel saja. Kalau yang saya tahu Nabi itu diakui, bukan mengakui. Nah ini tapi kan kebanyakan umat Muslim itu ketrigger nih dengan nickname-mu itu. Bang Paul sebut saya Nabi 25. Aku pengen penjelasan itu Bang Paul, apakah 26. gimana? 26. Lanjut kembali itu dia Urutannya pertanyaannya. harus 26, nggak boleh 25. Saya 26. Nggak boleh 27, Oh iya, nggak iya. boleh 28, harus 26. Serius. Antitesis Siap. dari 25. Maksudnya saya penasaran aja Pak Paul ini nabi yang membawa syariat atau memang ada penunjukan di Alkitab gitu kan, Saya atau Nabi pansos sama Mbak? ke-26 yang Itu meluruskan aja, silakan. kesesatan dan kecabulan Nabi ke-25. Serius. Apapun yang kamu tanyakan kepada saya, tanyakanlah ya hal yang sama kepada Nabi 25. Apa buktinya saya menerima wahyu? Kamu tanya sama Wahyu 25, apa buktinya dia menerima wahyu? Buktinya apa? Tanyakan yang sama. Apa buktinya siapa yang ngangkat kamu jadi nabi? Kamu tanya sama Nabi 25, siapa yang ngangkat kamu jadi nabi? Jawabannya sama persis. Ya. Itu ya. Tapi yang jelas saya lebih pandai, Kenapa, Bang? saya lebih baik daripada Nabi ke-25. Saya tidak pernah ngawini bocil, saya tidak pernah nubruk mantu saya sendiri, saya tidak pernah ngerampok, begal, bunuh orang, apalagi saya tidak pernah meniduri budak saya tidak pernah teriak-teriak bunuh sama orang. Nabi ke-25 ngasih makan umatnya dengan bunuh merampok, saya ngasih makan umat saya dengan mengumpulkan donasi dari kita semua, tanpa ada pembunuhan sedikit pun. Jadi saya lebih baik. Nabi ke-25 buta Saya huruf, saya pertanyaan doktor kedua, teologi. Bang Paul. Begitu ya. Iya. Saya pertanyaan yang kedua. Itu kan Anda tidak pernah membunuh. Kalau saya tahu, kebetulan istri saya Kristen. Saya menikah dengan beda agama. Di keluarga kami, Kristen itu mengajarkan bagaimana kasih sayang. Kok cara Anda mensiarkan agama kami, agama keluarga kami di sini, dengan banyak ujaran kebencian, bisa nggak sih menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang patsun? Saya kan orang empati gitu loh sama Anda. Saya tidak butuh empati darimu. Saya hanya memberitakan kebenaran bahwa faktanya Nabi ke-25 itu cabul, benar-benar cabul. Bininya 23 gimana nggak cabul coba? Dan sesat. Yesus berkata, ya, kamu sesat, kamu tidak tahu
Waduh, kena ini. Kena ini. Kayaknya jaringan kayaknya. Saya nggak Atau ada yang harus itu apa kata sudah jelas ayatnya. Kamu sesat. Tadi hang Pak Paul. Pak Paul diulangin Pak. Kalau ada kita Diulangin Pak. Tadi hang Pak. Sekitar 10 detik Pak. Diulangin Pak. Tadi hang Ya, Pak. udah saya ulangi lagi. Nggak mungkin tempatmu saja kali. Tadi hang. Oh, tadi hang ya. Semua bilang hang ya. Ya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Sedangkan Muhammad berkata di surga kawin mengawinkan, ada seks dengan bidadari. Nah, disitulah sesat. Makanya saya nggak perlu memperhalus. Kamu sesat ya, memang sesat lagi mana? Memang sesat lagi mana? Mana sih ART kok keluar ya? Oh, terpental. Oh, hang ya. Waktu saya hang kebanyakan terpental ya? Enggak, ya, sorry mental. Ada Terpental report tuh Bang Paul. Iya, gitu ya. Enggak. Gini, Bang Paul. Bang Paul kan udah easy listening dengan bahasa-bahasa itu. Tapi kan saya juga berhak menanyakan bahwa kami itu tersinggung dengan selalu yang ada sampaikan hal-hal seperti itu. Itu Nabi umat Muslim. Nah, yang saya mau tanyakan berikutnya, kenapa sih Bang Paul itu selalu memakai dengan bahasa-bahasa itu? Tadi kan jawab, saya nggak butuh simpatimu kan begitu. Jadinya Anda kan mewakili dari sekian miliar orang agama Anda gitu untuk membenci umat Muslim. Apakah itu bangga? Kan bisa disiar dengan cara-cara yang diajarkan dengan ajaran kasih, Bung. Bukan cara seperti itu. Yesus mengajarkan ngomong sama orang Farisi, kamu sesat. Ngomong. Masa saya harus bilang, oh Muhammad nggak sesat? Nggak bisa dong. Yesus saja berkata bahwa orang yang mengatakan di surga kawin mengawinkan itu sesat kok. Masa saya nggak mesti mengurangi perkataan Yesus? Benar nggak? Masa saya kudu kurangin? Saya dosa dong mengurang-urangi firman Tuhan. Ketika Muhammad berkata Yesus tidak mati di salib, saya tersinggung loh. Kenapa saya nggak boleh tersinggung? Kenapa hanya boleh kamu yang tersinggung? Kamu bilang saya benci Islam. Kamu tanya nih sama orang-orang di sini nih. Setiap malam, setiap hari kita kasih 1000 orang Islam kasih makan tuh kita tuh. Kalau saya benci nggak kasih makan, saya bunuh semua. Karena saya mengasihi orang Islam, saya kasih makan semua. Setiap hari kita kumpulin dana. Kumpulin donasi cepat. Kita kasih makan orang-orang Indonesia yang agamanya Islam ini. Supaya mereka jangan mudah dihasut oleh Habib Rizik. Dan orang-orang Islam radikal yang lainnya kena lapar. Kasih makan mereka. Tanpa saya kasih embel-embel ayat Alkitab, tanpa judulnya Pancasila. Tanpa saya embel-embel dikristenkan. Nggak perlu. Pokoknya kita mau kasih makan. Tidak pernah satupun yang kita kasih makan itu terus kita suruh jadi Kristen atau kita kasih ayat-ayat Alkitab di dalamnya, nggak ada. Malah cuman kita tulisin Pancasila. Nggak pakai banyak cincong, orang pakai jilbab. Kamu lihat aja nanti ya di websitenya Damaris Pancasila di Instagramnya. Nggak pernah kita kasih embel-embel. Lihat aja semua yang pakai jilbab, yang pakai apa. Kalau saya benci nggak mungkin saya kumpulin. Mendingan duitnya buat saya tuh 20 miliar kita udah kumpulin tuh. Tiap bulan kita kasih makan mereka antara sekitar 300 sampai 500 juta loh kita kasih. Di mana makan Bang mereka. Paul itu? Di tempatmu tinggal, kamu kasih orang makan umat Muslim di sana? Di Indonesia. Loh, kan Indonesia. yayasan kita bikin ada di Indonesia. Kan saya kan terkenalnya gara-gara YouTube-nya saya terkenal kan, gara-gara saya jadi DPO kan. Makanya mumpung saya terkenal, saya gunakan keterkenalan saya untuk mengumpulkan donasi buat kasih makan untuk berbuat kebaikan bagi orang Islam. Bukan saya suruh, saya tidak pernah suruh orang-orang di sini untuk bakar Istiqlal loh. Seperti Yusuf Kala, bakar gereja, bakar gereja. Saya tidak pernah suruh kalian bakar, tidak pernah suruh orang-orang di sini bakar gereja, bakar masjid atau ngebom Istiqlal loh. Oh, terima kasih, ganteng banget Lele Dumbo. Ya, saya nggak pernah suruh orang-orang semua yang di dalam kelas-kelas pemuridan saya untuk membunuh orang Islam loh. Beda dengan si Habib Rizik, itu bunuh pendeta. Saya nggak pernah loh. Nggak pernah sekalipun saya ngomong itu. Saya bilang kasih makan itu orang-orang Islam. Itu ya. Jadi kalau kamu merasa saya berbuat kebencian, mungkin hati kamu yang terlalu sensitif. Mungkin kamu tidak menyampaikan, tidak mendapatkan pesan karena kamu pikirannya hanya kamu yang boleh menyakiti saya. Ya, sehingga ketika saya ngomong kebenaran kamu sakit hati. Ketika saya bilang Muhammad cabul nggak boleh, tapi kamu bilang Yesus katanya nggak mati di salib. Saya tersinggung sekali. Kamu tahu nggak saya tersinggung ketika orang-orang Islam itu nutupin gereja? Saya sakit sekali, saya marah sekali. Tapi pernah nggak? Yuk kita lawan, kita bunuh mereka semua. Pernah nggak saya bilang begitu? Nggak pernah. Saya bilang kasih makan mereka semua supaya waras. Tapi intonasi bahasamu ketika kamu menyampaikan bahwa kamu tidak amalmu baik ketika kamu juga menyantuni beberapa umat Muslim yang ada di Indonesia. Tetapi bukan beberapa, 1000 lebih setiap hari. Ya bukan beberapa. Kalau beberapa 2-3 orang,
1000 lebih Izin tiap hari aku kita jawab kasih Pak ya. Paul. Tapi sebentar Aku Bang, jawab RD sebentar Pak. Bang. Sebentar Apa-apa, Aku Bang. dulu ya, yang nggak jawab. Saya apa-apa. cuman mau Ini ada kan minta saya dulu sebentar klarifikasi dulu. boleh. Saya belum selesai. Saya cuman mau menyampaikan pasal 1 ayat 3 negara Indonesia itu negara hukum. Saya sebagai seorang advokat melihat secara kamu menyerang martabat, cara kamu membuat sakit hati seluruh umat muslim. Kapan kau pulang Indonesia? Kita uji material di pengadilan. Mau nggak aku laporin kamu ke Mabes Kenapa Polri? saya harus pulang ke Indonesia? Saya warga negara Belanda kok. Gimana sih kamu? Saya itu warga Lah, negara Belanda, ngapain saya pulang ke kata Indonesia? lah, begini, saudaraku, kamu bisa Rumah berbahasa saya di Indonesia. Belanda, warga negara saya warga negara Belanda. Keluarga saya semua dari sini. Lalu kenapa saya harus ke Indonesia? Nah, tapi Kalau kan saya ke Indonesia, kau coba kamu tanya sama apologet-apologet yang di Indonesia, bisa nggak yang lakukan yang saya lakukan? Nggak ada yang bisa. Cuman saya yang bisa melakukan seperti yang saya lakukan seperti ini. Kumpulin dana sampai ya 20 itulah. miliar, dan kita kasih makan orang Indonesia. Hukum di Begini Bang Indonesia Paul. mana ada benernya sih hukum di Indonesia? Kalian mau percaya Nah, hukum gini. Indonesia? Orang hukum di Indonesia bisa dibeli kok. Pani Piro kok. Nah, Kamu kan advokat. Saya dulu maklar kasus. Saya pernah tinggal di Indonesia. Saya maklar nah, kasus. Kamu advokat. Kamu nggak pernah menang On lawan cam, saya. on Karena bisa cam. dibeli. ya, Hukum di Indonesia pernah bisa dibeli. Ya, untuk selanjutnya kalau kamu ngomong sama saya, kamu harus tambah kamera. Kalau nggak jangan. Ya, karena teman-teman Begini, boleh, saya boleh, begini. on cam aja, nggak ada masalah, Ya, on cam oke aja, dong. on cam Nyalain semua. kamera dong. Siap, siap, Oke, siap. Oke, Nyalain mana? kameranya izin dong. Bang RD, aku tambahin jawab bisa. Lanjut, gas, Ya, Bang, Oke, jawab, jawab. oke. ya, Begini silakan. Bang RD. Jadi diksi-diksi kebencian, diksi-diksi yang kamu anggap kebencian di komunitas kita atau di diri Pak Paul berbeda dengan diksi kebencian yang selama ini kamu lihat. Kenapa? Ketika orang tuamu mengatakan anjing kau, pulang malam kau, itu kasih. Nah, diksi-diksi itu ada di Alkitab. Ketika Paulus mengatakan hai keturunan ular beludak, karena itu adalah dalam ruang lingkup kasih. Buktinya apa? Pak Paul kasih makan orang apa? Nggak pernah dihasut. Orang-orang Kristen di Indonesia nggak pernah dihasut. Bakar balik masjidnya nggak pernah. Kasih makan mereka. Kasih makan, tolong mereka. Jadi saya menangkap itu adalah bentuk kasih. Misalnya kalau melulu kau anggap kasih adalah jangan nak ya dipukul kau, jangan sakit, nggak akan sadar orang. Ada orang sadar ketika dijablakin dia, tapi karena dasar kasih, matamu kemana dari tadi kamu jatuh, sadar dia bisa. Jadi berbeda diksi-diksi yang dibuat Pak Paul itu karena ada dasar firmannya, karena dia mengasihi. Berbeda kau lihat dari yang luar, makanya saya kasih contoh orang tua. Otak udang kau, bukan benci dia sama anaknya, bukan, dia mengasihi anaknya. Itu yang dilakukan Pak Paul, brother. Makanya tak pernah diksi dia mengajarkan kami bunuh balik, nggak pernah. Kasih makan muslim tanpa mengkristenkan mereka. Kasih makan, jangan bawa simbol-simbol Kristen. Tuh kasih yang murni. Itu kalau saya melihat nggak kedengaran Pak Paul. Pak Paul nggak kedengaran Pak. Nggak apa-apa, lagi ngomong di YouTube dia, lagi ngomong di YouTube. Oh Lanjut di aja. YouTube. Itu brother. Jadi yang kau lihat itu kasar dan seterusnya, kamu akan melihat itu kebencian. Coba lihat apa yang dikatakannya. Pernahkah dibohong misalnya dalam iman kekristenan memang disebutkan di surga tidak ada kawin mengawinkan, sesat. Nah itu yang diulangi dia lagi. Apa ada pernah berbohong dia? Semua ada data loh yang disebutkan. Nah kembali ke diksi-diksi kebencian, itu adalah bentuk kasih. Nggak melulu jangan pulang malam kau nak, nggak melulu seperti itu. Jangan pulang malam kau, matamu. Itu juga kasih brother. Ya, nah, begitu. Tergantung bagaimana Silakan. cara kamu menangkapnya. Kalau hatimu tulus, obat ini menjadi obat. Tapi kalau hatimu nggak baik, kamu ngerasanya diracun sama saya kan. Kalau hatimu tulus, banyak orang-orang Islam yang bertobat, seratusan saya baptis. Ya, yang di Indonesia, melalui YouTube saya saja, kita sudah baptis banyak orang loh. Melalui YouTube saya saja, mendengarkan apa yang saya ajarkan, mereka pikir, oh iya ya, salah juga selama saya ini ya, memperkirakan orang Kristen begini-begini. Akhirnya mereka bertobat semua. Ya, di sini sendiri Paul, saya lanjutkan banyak ini, imigran-imigran Bang Paul. saya baptis. Kamu tamak muka dulu dong. Ya, kalau enggak jangan Siap. lanjutin. Tamak muka dulu. Ya keren Ini kan? Bang, aku ini Mana di nih mana mukanya menunya? nih? Kok nggak kelihatan ya? Mana mukanya nih? Bentar. Oke. Oke. Ini saya Bang. Nah, gitu Salam. dong. Silakan lanjut. Sering. Ya keren Ini, dong. Bang. Layar besar Bang Paul. Nah, Kasih yang layar lain diem besar. semua nih ya, yang lain diem semua nih. Kita harus, kan ini orang sudah tamak muka, kamu harus respect sama dia, ya. Karena nggak banyak orang berani tamak muka di roomnya saya. Lanjut, Bang Ya, Ede, Bang saya akan jawab, Bang Juma, ya. Bang Juma Sebentar, saja kita kan kasih pakai batas masker, waktu Bang. ya, kasih batas waktu 30 menit ya, 30 menit supaya jangan kepanjangan ya. 30 Ya. menit saya akan jawab Ini, Bang apapun Paul. yang perlu saya klarifikasi. Silakan. Oke.
Gini Bang Paul, Ya, kenapa Anda sekarang saya mempermasalahkan di ruang lingkupnya negara saya? Karena Anda memakai diksi dengan bahasa Indonesia. Anda tinggal di Belanda gitu kan? Maksudku gini loh Bang, kalau misalkan Anda memang tinggal di Belanda, memang awalnya munculnya bahwa Anda menjadi viral di Indonesia gitu kan? Ini saya benar-benar pengen memberikan suatu pelajaran hukum sama Anda. Menurut tadi Abang yang nomor 5 bahwa katanya tidak ada ajaran kebencian. Abang tahu nggak bagaimana narasi kebencian dengan kasih sayang? Bukan seperti itu Bang. Aku pun nggak setuju sama umat-umat Muslim yang mencibir. Oh itu Bapak Yesus berangkat ke mall kan begitu. Oh ini saya nggak setuju Bang. Saya juga kalau saya introspeksi, kalau misalkan ada umat Muslim yang menjustifikasi agama Kristen di Indonesia tidak mengajarkan seperti itu, tapi di TikTok ini kok ramai sekali orang saling benci. Itulah yang saya khawatirkan. Tapi kalau umat-umat Muslim yang berdialog dengan Bang Paul dengan oke, mengedepankan cukup etika, 1 menit. sopan Nanti santun, kasih tetap bicara lagi semangat supaya yang jangan tinggi, kepanjangan. toleransi. Bentar, 1 menit dulu ya. Oke, Nanti boleh bicara lagi maksud gantian. pertanyaan Saya juga 1 menit ya, 1 menit juga. Saya titip tempatmu 1 menit ya. Saya ngomong juga 1 menit supaya kita jangan kepanjangan. Jadi begini, kenapa saya dia ngomong dengan sekeras ini? Ini adalah sebuah bentuk satir sarkasme kepada kalian orang-orang mayoritas. Berapa banyak ya kalian menghujat agama kami, kalian nutup gereja kami, dan semua kalian kebal hukum semua. Bahkan si Wawan itu ketok palu pulang tuh, nggak nyampe 3 bulan dia. Betapa terhinanya kami ketika kalian ngacak-ngacak rumah ibadah kami. HKBP Philadelphia sudah ada izinnya resmi semua, nggak boleh berdiri. Di Cilegon tidak boleh ada satupun gereja. Kami sangat marah dan tidak ada yang ngomong. Yang berani cuma saya. Ketika saya ngomong, kenapa kamu nggak terima? Kenapa kamu nggak menggugat teman-temanmu yang Muslim itu supaya jangan kurang ajar? Kenapa kamu ngomelinya saya? Kenapa kamu tidak ngomong bikin live? Hei kalian orang-orang Islam yang biadab, yang suka nutupin gereja, bertobatlah kalian. Ngomong, akan saya tuntut kamu secara hukum. Nah, coba silakan jawab. 1 menit lagi buat kamu. Silakan, ARD. Mikrofonnya nyalain, mikrofon. tadi kan di mute sama Abang Paul. Gini Bang, kalau misalkan ada perwakilan umat Kristen di Indonesia dan saya siap mewakili umat Muslim, nanti biarpun umat Muslim yang melakukan penyerangan martabat kepada umat Kristen, saya siap memproses hukum karena saya juga udah jemu. Jangan kayak sini, mungkin teman-teman tahu kan, waktu saya pertemukan beberapa ustadz, beberapa cendekiawan Muslim yang ada di TikTok dengan si siapa tuh Maliki. Di ruangan saya Maliki ditunggu gitu kan. Karena memang udah keterlaluan gitu kan. Nah, pertanyaan Abang, bisa nggak orang-orang yang selama ini menjajing, mencerca umat Kristen untuk bisa dipidanakan? Bisa-bisa saja kok. Kenapa? Indonesia itu negara hukum, menganut Eropa Continental Justice System. Kenapa tidak? Kalau misalkan sebagian umat Kristen yang tersinggung, laporin saja. Kalau ada orang yang dipenjara gara-gara melecehkan, seperti Bang Paul tadi, Nabi Muhammad adalah tukang cabul, ternyata Anda juga masuk penjara. Itu menjadi asas jurisprudensi di negara kami. Orang nggak segampang itu melecehkan agama lain. Silakan. Oke, betul. Luar biasa ya. 1 menit buat saya. Jadi saudara, ketika Anda berkata demikian kepada saya, ya Anda sedang berdusta. Pada kenyataannya, ya saya kan sudah bilang, kalau orang Islam berhenti mempersekusi orang Kristen di Indonesia, ketika kalian berhenti nutupin gereja kami, ketika kalian berhenti menghina Nabi kami, menghina Yesus kami, maka saya akan berhenti, ya untuk membahas Islam. Ya, itu jawabannya. Tapi kan kalian belum berhenti. Mengapa? Karena itu ada di dalam kitab suci kalian. Mengapa ketika Muhammad berkata Yesus tidak disalib, kamu berkata itu, oh itu kan kami sudah menyadarkan kalian. Itu penghinaan buat kami. Yang tertulis di dalam Al-Quranmu saja sudah penistaan terhadap kami. Alkitab tidak pernah membahas menyebut-nyebut Muhammad dan Islam. Tapi kenapa Al-Quran kalian nyebut-nyebut kita? Ya kan? Itu sudah penghinaan. Sumber penghinaan itu sendiri sudah ada di kitab kalian. Silakan. Nah, mikrofonnya dinyalakan ARD. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Saudaraku Bang Paul mengatakan Ya, bahwa lanjut. bersumbernya penghinaan itu dalam Al-Quran. Maliki juga pernah ngomong dengan saya, karena kamu seorang advokat, kamu bisa nggak itu gugat nabinya itu, Nabi Muhammad itu, kayak mana kami menggugat kami sendiri? Coba yang masuk akal. Al-Quran itu sudah dijelaskan alif lam mim,
Ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya bagi pengikut umat Islam itulah yang diyakini gitu loh. Cuman saya yakin kalau mereka mentafsirkan Al-Quran dengan cara-cara yang sopan, tidak akan keluar bahasa satir. Tadi Bang Paul bilang bahasa satir gitu kan. Bang satir itu Bang Paul itu sudah gridnya udah lewat dari bahasa satir, bahasanya metafora bagi kami umat Muslim. Paham kan bahasa metafora kan? Udah redik itu udah radikal kesananya. Lanjut. Ya, bentar ya. Jadi, saudara, apa yang saya katakan selama ini ya kepada kalian ya, bahwa bentar ya, saya kasih timer dulu ya, supaya jangan ini. Ya, saya kasih timer lagi ya. Jadi, ya, ketika saya berkata bahwa penghinaan itu sudah dari kitab suci kalian, lalu kalian bilang, loh ini sudah lil alamin, sudah yang pasti paling akurat. Nah, itulah penghinaan buat kami. Kami juga berkata, ini sudah akurat bahwa Muhammad itu cabul. Karena Yesus sudah berkata, kamu kalau bilang di surga ada kawin mengawinkan, itu cabul. Dan kamu ngiming-ngimingi umatmu dengan kawin mengawin di surga, itu sudah cabul. Lalu saya salahnya di mana saya ngomong begitu? Sama-sama ada ditulis dalam kitab suci saya. Kamu juga tulisan kitab kamu. Ya kan? Nah, silakan jawab. Oke. Sekarang saya mau membongkar kecerdasannya Bang Paul. Bang Paul paham nggak dengan artinya definisi cabul? Saya yakin definisi cabul itu tidak ada di Alkitab. Tunjukkan kepada saya satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Nabi Muhammad itu cabul. Bahasanya pasti bukan cabul, tapi dipelintir sama Bang Paul. Jadilah suatu unsur kebencian. Bisa nggak dengan bahasa yang lain? Lebih baik Bang Paul mematahkan suatu ayat dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu, tapi bukan dengan bahasa cabul kan bisa gitu kan? Coba dijawab. Tunjukin Apa saya bahasanya ayatnya. apa? Coba pilih katanya, coba pilih apa? Contohnya. Ya, karena Anda sudah berstatement cabul, makanya ada nggak di Loh, Alkitab bahasa jangan. cabul? Enggak, ini sekarang saya kasih Tuh. waktu buat Anda. Tolong pilihkan kata yang tepat selain cabul. Oke. Dengan bahasa bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sering melakukan seks bebas. Coba ada nggak di situ? Mana ada saya bilang seks bebas di situ. Cabul sama aja dengan melakukan hal seks bebas. Tukang cabul Salah kan? kamu. Nah, Nah, terus yang oke, tepat sekarang saya gimana? ngomong ya. Udah, sekarang saya Ah, ngomong coba. nih gantian. Ya, yang namanya cabul di dalam Alkitab, yang namanya cabul di dalam Alkitab, barang siapa menginginkan seorang wanita, ya, di dalam hatinya, baru ingin saja, wanita itu bukan punya dia, baru ingin. Kamu sudah cabul itu. Kamu sudah berjinah, malah bukan cuma cabul, jinah, moika ya. Kamu sudah jinah. Artinya apa? Bukan pornea ya, tapi moikau. Kalau pornea itu baru porno itu. Kamu mengingat orang di hatimu yang bukan muhrimu itu, Yesus kata dalam Matius 5, kamu baru kepengin aja, kamu udah berzina tuh. Artinya, setiap orang waktu mau menikah lagi, dia punya istri satu, dia mau menikah lagi, itu sudah moikau tuh. Nah, Muhammad lagi, pengen lagi, itu namanya moikau. Ya, dalam bahasa Yunani-nya, dalam bahasa Indonesia-nya diterjemahkan jinah. Masa saya mau bilang Muhammad pezina? Lebih gak enak lagi kan? Lebih mendingan ngomong cabul dong. Itu tertulis jelas ya. Nah, silakan. Oke, Bang Paul, ada negara terkecil di dunia pasti tahu kan? Di sana itu ajarannya Buddha. Karena perbandingan antara perempuan dengan laki-laki 20% perempuan laki-laki dan 80% adalah wanita, maka di negara sana mensahkan poligami. Karena apa? Sebetulnya poligami itu yang dimaksud dengan poligami itu kan dengan cara-cara syariat. Tetapi dengan yang dibahasa cabul itu ya bagi umat muslim nabi kita itu nabi yang terbaik. Kenapa dengan diparadigmakan suatu dengan bahasa definisi cabul itu kalau menurut saya pilihan kata Abang kurang tepat kalau menurut saya. Ada nggak bahasa yang lebih baik? Tadi saya paradigmakan kata salah gitu kan. Tapi kan selalu diulang. Nah, kalau misalkan penterjemahan saya sudah masuk, mungkin Bang Paul juga mengurangi lah, jangan sampai digaungkan terus itu. Makanya saya udah beberapa menyimpan cuplikan video. Sebetulnya kan Bang Paul tidak mau datang ke Indonesia. Makanya kalau misalkan diuji di pengadilan kalau bahasa tersebut adalah tidak menyakiti umat muslim, ya saya ingin memproses hukum sebetulnya. Cuman kayak mana adanya di luar negeri kan gitu. Ya, oke ya. Jadi saya jawab ya. Intinya kan kamu sekarang nggak bisa membantah,
Ya kan, di dalam Alkitab kami ditulis orang yang kawin bolak-balik itu namanya pezina. Baru kepengin saja Yesus sudah berkata, itu sudah zina di dalam hatinya. Kamu berarti saya bilang Muhammad pezina. Kalau gitu sekarang saya ganti. Saya Nabi ke-26 meluruskan kesesatan Muhammad, ya, dan kejinahannya dia. Karena di dalam perjanjian baru, ya, kalau kamu baru kepengin saja itu berzina, makanya kamu tidak boleh poligami dalam perjanjian baru. Karena baru kepengin saja itu sudah zina. Di dalam Kisah Rasul 15, kamu disuruh menghindari percabulan. Apa percabulan? Sama, mengarahkannya kepada Matius 5. Kamu kepengin perempuan, baru kepengin aja, itu kamu sudah cabul, sudah zina. Makanya kamu tidak boleh poligami. Ya. Jadi kalau Muhammad ngajari poligami, sementara 700 tahun, 500 tahun sebelum Muhammad, sudah diajarin nggak boleh poligami lagi. Lalu kamu masih tetap poligami, ya kamu namanya cabul, kamu zina. Saya harus ngomong terus terang, saya ngajari umat saya, jangan ikut Muhammad ya, itu Muhammad itu cabul. Iya kan? Halo, Saya kan punya hak selamat juga, malam, Bang saya kan punya Paul. hak untuk mengatakan apa yang saya yakini yang tertulis dalam kitab suci saya, sama seperti halnya kalian punya hak untuk mengatakan apa yang tertulis dalam kitab sucimu, bahwa Yesus tidak mati di salib. Dan saya berkata, oh Muhammad ini nabi palsu, karena Yesus berkata, ya, kamu kalau ada orang berkata, akulah Mesias, membawa namaku, ya, dan kamu berkata itu ada di bilik di padang gurun, itu Mekah yang ada apa Ka'bah yang di Mekah tuh, kamu jangan pergi ke sana. Ya, terus orang Islam kan berkata, ya kan, Allah tidak diperanak dan tidak diperanakan. Nah, sama tuh. Ya, si Muhammad berkata, ya, Yesus berkata ya, si Yohanes berkata, muridnya Yesus berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dalam 22 bahwa siapa yang menyangkal Bapa dan Anak itulah antikristus. Nah, sama kan? Jadi kalian orang Islam adalah antikristus. Udah tertulis jelas. Lalu saya salahnya di mana saya ngomong begitu? Kenapa kalian ngatur-ngatur saya? Ya kan? Kan haknya saya. Kalau kamu nggak suka, ya Allah kamu suruh azab saya. Kamu kan nggak bisa tangkap saya. Siapa sih orang Indonesia bisa tangkap saya? Ya kalau nggak salah Allah aja suruh azab saya. Nyatanya Allah kamu aja sudah saya azab kok. Allah kamu sudah saya kentutin berkali-kali kok. Udah 1 Allah menit, kamu sudah Bang saya Paul. berakin berkali-kali kok. Per, udah 1 menit ya. Ya kan? Nah, Jadi saya intinya udah tunjukkan. nggak bisa, alammu udah nggak berdaya lagi. Ya kan? Sudah nggak bisa apa-apa dan kamu pun nggak bisa apa-apa. Di sini saya punya hak bicara. Ya, dunia internasional hak bebas bicara untuk mengungkapkan perasaan saya sebenarnya bahwa kenyataannya orang Kristen di Indonesia baru ngomong sedikit aja kalian sudah persekusi. KC dikasih makan tai. Ya Waloni ketok Palu pulang. Ya kan, Kain Nama sudah kita laporkan, sudah ada 10 laporan loh Kain Nama itu. Ya, saya masih punya semua berkas-berkasnya. Sampai hari ini nggak diproses. Karena memang bajingan bangsat ini ya, hukum di Indonesia ini. Punyanya kalian, punyanya MUI. Dan kamu kan bohong sekarang ini kan. Ayo proses saja, mana bisa. Coba kamu laporin Kain Nama tuh. Harusnya kamu ngelaporin Kain Nama dong itu. Kamu laporin dong itu si Donitan. Kamu laporin itu Irana Anono. Berani nggak kamu? Kamu kan nggak berani karena kamu munafik. Karena kamu memang keturunannya si cabul dan sesat itu. Ya kan? Gantian. Ini Bang Paul. Nah, silakan. Saya akan tunjukkan di mana letak salahnya Bang Paul. Bang Paul tidak Nggak bisa. bisa lah. Saya Nabi 26. Lanjut. Jangan interupsi dulu. Interruption Ya, is boleh. derogatory ya. Oke, sebentar. Bang Paul mengatakan bahwa Rasulullah SAW Muhammad melakukan cabul. Mereka kan bisa mendefinisikan nggak antara cabul dengan menikah? Mereka tukang kawin segala macam. Itu kan menikah. Terus yang kedua, saya mau bertaruh nih dengan Bang Paul. Tadi di bawah, Bang, ada low, somasi aja tuh Bang Paul. Kalau Bang Paul kirim alamat ke saya, besok tak aku kirimkan somasi. Terus kita bikin perjanjian. Kalau Bang Paul, saya bisa penjarakan orang-orang target Bang Paul, ulama di Indonesia yang melakukan kebencian kepada orang Kristen. Apa yang akan dilakukan dengan saya? Itu pertanyaan saya. Jawab. Oh, saya akan berhenti mengatakan hal yang tidak baik tentang Islam. Berarti kan ada orang-orang Islam yang sadar, tidak semua orang Islam seperti yang saya pikirkan kan. Tapi kenyataannya bisa apa enggak? Sebentar, saya kok malah lupa kasih timer. Kenyataannya bisa apa enggak? Nggak bisa. Kenyataannya Belum. sampai sekarang semua orang cuma Selamat ngoceh-ngoceh malam. doang. Nggak ada yang bisa. Interupsi, Ya. Bang Kenyataannya Paul. pada nggak ada yang bisa. Ya. Sehingga pada kenyataannya kalian semua hanya munafik. Semua bilang apa? Nggak ada yang bisa. Menteri Agama nggak bisa. Saya tantang debat nggak berani Menteri Agama. Ya kan? Kan Selamat dia malam, dokter, saya Bang dokter. Paul. Ya kan? Dia dokter, saya dokter. Ya kan? Shalom Alehem. Nanti bang, nanti Saya Bang, dikasih giliranmu, tenang. Aduh, kita Masih harus- saya dulu. moderator Saya Bang Paul. keganggu ya, biar saya bisa keganggu mute kalau itu gini, orang. kalau ada orang lagi ngomong jangan dipotong dong. Ya, saya move dulu ya kamu ya. Saya keganggu kalau ada orang ngomong dipotong nih. Aduh. Bang Ya. Paul,
Sebelum saya bekerja buat Anda, saya akan membuktikan kalau saya sebagai umat Islam dan sebagai penegak hukum, kalau ada orang yang, aku catat omonganmu tadi, kalau memang RD Law bisa memenjarakan satu ulama atau kiai atau ustadz yang Kok melakukan satu sih? Banyak. iya, masa saya harus penjarain semuanya? Tadi Iya kan saya dong. bentar dulu. Kalau ada Kalau memang sebentar dulu, saya selesaikan dulu. Anda tadi bilang kalau ada orang target yang kamu maksud yang tidak bisa dipenjarakan, ternyata saya bisa penjarakan, kamu akan berhenti membenci dan melakukan hate speech. Itu kan kata-katamu. Tapi kau sudah judgement aku sebagai munafik. Kayak mana ceritanya? Coba, ya, bisa satu komitmen menit. nggak jadi orang? Bisa konsekuen nggak jadi orang? 1 menit buat saya ya. Ini saya tadi Oh, keganggu sama orang tadi saya belum saya. Bukan satu. Kenapa saya ngomong? Karena ada banyak, ada ratusan ulama yang mengatakan tidak baik yang sumbernya dari Al-Qur'anmu sendiri. Kalau kamu mau, itu ban itu Al-Qur'annya karena sumber penistaan kepada Kristen kan dari Al-Qur'an kamu. Ya kan? Bunuhlah orang kafir dimanapun berada, sehingga gereja dibom, sehingga orang-orang ulama-ulama ini berani teriak-teriak ya khotbah di masjid menista agama Kristen, si Kainama, si Yaya Waloni, Irena Handono, Agustan, udah meninggal ya Agustan ya, si Donditan, si Hani Christian, Ngolak Center, nggak ada yang masuk penjara tuh. Udah kita laporannya udah banyak. Hani Christian udah kita laporin, ya kan? Udah 3 laporan Hani Christian nggak diproses, ya kan? Si Nandar kemarin dilaporkan nggak bisa juga. Siapa lagi tuh banyak kita laporin. Kalau cuma satu mah gampang masukin, ya. Kita masukin gampang. Nanti kalian masukin yang kroco itu kayak saya di Lampung mana dari yang kroco orang Islam kroco dimasukin ke penjara itu mah gampang, ya. Al-Quran kamulah di ban itu dulu. Nanti saya baru berhenti. Silakan. oke, sekarang begini, sahabat, kalau begini cerita cara diskusi Bang Paul, saya sulit menjelaskan kepada seekor monyet uang itu lebih berharga daripada pisang. Aku sebagai penegak hukum, aku siap penjarain beberapa orang, ya. Bang Paul mengatakan tadi udah komitmen, tadi membawa pekerjaan yang lebih berat lagi, di ban lah itu Al-Quran. Itu bukan hak saya, saudaraku. Tapi kalau Anda bisa komitmen, minimal saya bisa memenjarakan siapapun orang yang ada barang bukti, 2 unsur bukti yang cukup dibawa ke ranah pengadilan. Anda mau berhenti cuman itu aja yang Anda inginkan, tapi Anda ngeles malah saya harus ban Al-Quran. Kayak mana? Bisa nggak komitmen? Saya akan Oke. sampaikan progresnya nanti ke saudaraku. Bukti pelaporan, bukti penyidikan, segala macam aku laporan gitu. Saking saya cintanya sama Anda, biar Anda itu tidak harus selalu saling membenci dengan umat Islam di Indonesia ini gitu loh. Paham enggak maksudnya? Lanjut. Oke. Yang saya lakukan bukan kebencian. Kalau saya benci, saya tidak kasih makan orang Indonesia. Kalau saya benci, ya, saya tidak akan merawat orang-orang Islam itu. Agustan itu ngutukin saya setengah mati. Ya, Agustan ngutukin saya setengah mati, saya berkati dia. Ketika mau mati dia telepon saya nangis-nangis. Ya, lalu anaknya kita rawat. Ya, saya janji sama anakmu nanti saya rawat. Kalau saya benci, nggak begitu ceritanya. Ya, pasti nggak saya rawat. Tapi lihat orang-orang yang membenci. Yudi Mulyana dulu benci sama saya. Tapi akhirnya kita rawat. Ali Makrus dulu nggak suka sama saya. Terus kita rawat. Akhirnya dia saya baptis. Kalau saya benci, saya nggak akan melakukan seperti itu. Kamu salah kalau bilang saya benci. Ya, kebencian itu ada pada kamu. Kenyataannya selama ini banyak gereja ditutup. Kamu kemana aja? Selama ini gereja ditutup, ya kan? Selama ini banyak gereja dihentikan lagi ibadah, dihentikan. Kamu kemana aja? Tindakan apa yang saya lakukan sekarang ini adalah akumulasi dari semua tindakan-tindakan kalian yang kurang ajar, yang didasari dari Al-Qur'annya, ya. Sehingga yang memang harus di-ban adalah Al-Qur'annya. Kalau kamu bisa ban Al-Qur'an, saya baru akan berhenti. Ya, kalau kamu mau berhenti, penjarakan itu semua ulama-ulama yang menghujat Kristen, saya pasti akan berhenti. Karena sampai kiamat pun kamu tidak akan pernah bisa tangkap saya. Saya kasih 1 miliar kalau kamu bisa tangkap saya. Ya, rupiah. Sebentar, serius. Saya kasih kamu 1 miliar rupiah kalau bisa tangkap saya. Itu ya, saya kira sudah cukup panjang nih ya. Udah melebihi tempo kita waktu. Tadi siapa lagi yang mau nanya lanjut? Silakan. Begitu Closing ya, ayat statement. Lau. Oh, Oke, 1 satu menit lagi boleh. closing statement. 2 kali pertanyaan lagi. Begini 1 ya, menit Bang 2 Paul. kali ya, boleh. Silakan. Begini Bang Paul, kelihatannya dengan Bang Paul sulit untuk bisa menempuh jalur persahabatan. Jadi Bang Paul, saya mau saya 2 kali pertanyaan kan, simpel saja pertanyaan mah. Tadi ketika Anda menyampaikan bahwa saya siap memenjarakan yang memjat Kristen, termasuk Bang Juma. Kalau Bang Juma ada 2 unsur yang bukti, 2 unsur bukti yang cukup, ada orang Kristen minta pendampingan hukum saya bisa lakukan proses hukum kalau memang terbukti unsur kebenciannya.
Kalau misalkan yang lain juga ada, Anda menggiring opini bahwa Al-Quran harus di-ban. Aku ada pertanyaan, kayak mana caranya itu membandit Al-Quran? Coba. Bisa nggak selesai dengan Al-Quran itu di-bandit? Gimana caranya? Jadi jangan halu gitu loh, ngomongnya yang faktual saja. Lanjut. Ya, kamu nanya saya bagaimana cara nge-ban Al-Quran. Kamu kan ahli hukum, kamu lebih tahu dari saya, kok malah nanya saya balik. Ya kan? Pada dasarnya, kenapa buku-bukunya si Marxis bisa di-ban? Kenapa bukunya DNA terbitannya bisa di-ban? Kenapa kamu nggak bisa ban Al-Quran sebagai buku terlarang? Karena dari Al-Quran itu kan sumber segala kebencian kan. Bunuhlah kafir, bunuhlah Yahudi, ya kan. Bahkan orang-orang ulama-ulama ini semuanya, ada ribuan ulama di Indonesia nutup gereja. Yusuf Kala teriak-teriak, bakar gereja, karena sumbernya dari Al-Quran. Kamu bisa nggak tuh penjarakan Yusuf Kala kasusnya tahun 1969 itu? Ya dia bakar 9 gereja, sampai sekarang dia bebas dari hukum. Kalau kamu bisa penjarakan Yusuf Kala dengan kasus pembakaran gereja tahun 1969 yang buktinya kecret di mana-mana, sudah dijadikan disertasi oleh salah satu dokter di Belanda, ya, barulah saya akan berhenti. Saya coba buktikan Yusuf Kala aja, kamu jeblosin ke penjara itu, baru saya berhenti, ya. Itu aja ya, simple. Sekali lagi, silakan. Mikrofonnya dinyalain, ARD. Mikrofonnya dinyalain. Ya. Jadi gini, diskusi how to make the axiology. Bagaimana ada nilainya? Aksiologi, not axiomedism. Jadi saya lihat dari tadi ngobrol dengan Anda tuh ngawur gitu loh. Aku orangnya gentleman, fighter. Ada di dalam ayat suci di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sarana musajilu sarwahana musajilu wasetrobi al-hud yaudi al-azal. Ya, jadi kalau misalkan siapapun orang yang membuat kedoliman kepada agama saya, maka jangankan dibunuh, darahnya pun halal. Ya, tapi kau sudah terbukti menghina, menista, menyerang martabat, mendolimi kami. Ya, kayak mana caranya aku bisa fighter dengan kamu gitu loh. Kamu aja sekarang pengecut, tersembunyi. Gak bisa kau datang ke Indonesia, gak bisa saya melakukan upaya hukum gitu. Kalau ada celah sedikit persahabatan, oke, kita bikin deal. Yuk penjarain ulama-ulama yang memang sudah menista agama kami, aku udah okein. Tapi kamu membalikannya dengan jumlah yang ratusan, banyak sekali. Membelokkan lagi ke dalam Al-Quran gitu loh. Aku jujur dengan Paul tuh pengen fighter gitu loh. Fighternya gimana? Secara hukum oke. Kalau kau bisa ketemu sama aku, hukum untuk membela agama saya, oh kamu tak bunuh sekalian sama saya, nggak ada masalah. Halal kok kamu. Paham? Ya. Ya, itu menurut terminologi saya. Oke, gantian ya. Jadi, tadi barusan kamu ngomong, itulah ujaran kebencian. Aku bunuh kamu. Nah, itulah ujaran kebencian. Saya nggak pernah suruh orang untuk bunuh kamu. Saya tidak pernah suruh orang-orang pengikut saya untuk membunuh orang Islam. Kasih mereka makan, kasih mereka makan. Disitulah kalian kebejatan, kebiadaban agama Islam. Belum-belum, bunuh kamu. Bunuh kamu, aku bunuh kamu. Itulah kamu. Ya, itulah kalian Muhammad, pengikut Muhammad. Dari mana kamu ngomong itu? Dari Muhammad kan inspirasinya kan. Itulah kebiadaban, kebangsaan, kejahatan dari Islam. Terus nggak mau di-ban begitu. Hanya gara-gara kita beda pendapat, terus kamu bunuh saya. Di Belanda omongan kamu itu bisa jadi hate speech, bisa saya penjarain kamu. Kalau kamu berani ketemu saya tunggu kamu di Belanda. Karena di paspor saya tertulis tidak boleh masuk Indonesia. Paspor saya tertulis jelas tidak boleh masuk Indonesia. Karena saya sudah di-ban di Indonesia kan. Paspor saya kan dicabut di Indonesia. Saya tidak boleh masuk Indonesia. Kamu kalau berani ketemu saya tunggu kamu di Belanda. Kan gampang kan? Saya tunggu kamu di Belanda. Kalau kamu butuh sumbangan, bilang sama saya. Simpel kan? Sudah cukup ya. Nanti nanti kita caci maki di sini. Nanti akhirnya nggak baik karena kamu sudah bilang mau bunuh saya segala macam, itu nggak baik ya. Itu sudah ancaman itu. Saya nggak takut dengan siapapun. Wapres saya Indonesia saya tantang. Allah kamu saja nggak sanggup lawan saya. Udah saya kentutin jadi berak itu untuk Allahnya kamu itu ya. Aduh. Oke, silakan. Lanjut yang lain. Oke, Tuhan Yesus mengampuni kamu. Tuhan Yesus memberkati kamu.